orang ya yang ingin saya baik. Mana tadi itu? Nggak marah sama dia, tapi maksudnya saya coba ingin koreksi-koreksi dia juga. Kita pertimbangkan yang baik gitu. Siapa tadi itu? Mana tadi itu? Jadi dia suruh saya, kamu urus dapilmu aja gitu. Itu positif itu. Tapi maksudnya dia tuh sering cenderung menyerang saya. Tapi saya tahu dia pendukung siapa. Sebenarnya saya tahu dia pendukung siapa. Ya jangan karena kamu dukung orang kamu serang saya. Itu nggak benar, nggak fair kamu jadi manusia. Gitu. Kapan kebutuhan Bang? Nanti saya akan datang ya, tenang aja. Bantu. Oke. Jadi kemarin itu cuman pansus aja ya, host saja ya, bos host. Berarti kemarin itu cuman pansus saja. Kamu dengar baik-baik ya. Ini saya yakin kamu juga akun palsu. Tapi saya akan akun palsu pun kan orang yang menggerakkan. Tapi kamu dengar nasihat saya ya. Saya berbicara itu ya untuk keadilan. Dan saya berbicara tentang bagaimana peristiwa hukum pada saat itu. Ya, saya bicara bagaimana rekaman yang ditunjukkan oleh Nikita Mirzani di depan pengadilan, di depan hakim. Ya, Nikita Mirzani itu adalah terdakwa yang mencari keadilan. Dia menunjukkan ada suatu alat bukti yang minta diputar. Putar dong. Kan itu yang saya perjuangkan. Bukan saya mendukung Nikita Mirzani dengan segala macam tuduhan pada dia. Saya tidak mendukung Nikita Mirzani dengan tuduhan yang ada pada dia saat ini. Ya. Dia dituduh melakukan penggelapan. Dia dituduh menghina. Dia dituduh menfitnah. Saya tidak mendukung sikap jelek itu. Ya, tetapi saya mendukung proses hukum yang ada. Kalau orang mencari keadilan, berikan ruang untuk dia menunjukkan dirinya bahwa dia tidak salah. Kasih ruang. Di sana bos. Jadi otak itu dipakai. Sekali lagi, kamu buzzer, saya tidak tahu kan akun kamu palsu juga. Tapi saya yakin kamu manusia yang bisa mendengarkan kata-kata saya sekarang. Dengar. Saya tidak mendukung sikap buruk itu. Tetapi sikap buruk itu kan harus sekarang ini sedang diadili nih. Benar apa tidak nih? Sikap yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani itu benar apa tidak nih? Ini yang kita tunjuk. Ini yang kita tunggu. Keputusan hakim kayak apa? Tetapi dalam proses mencari keadilan itu harus adil, harus benar. Jangan seolah-olah orang sudah salah. Bukan. Begitu modelnya pengadilan. Yang namanya wakil Tuhan, Tuhan itu harus adil. Gitu. Jangan karena kamu mendukung ini, mendukung itu, seolah-olah kamu. Jadi saya ingin melakukan perbaikan lah ya pemikiran kalian itu ya. Ada jalan provinsi yang berlalu betul. Oh ya, ada jalan. Makasih Bang, saya bukan siapa-siapa tapi tahu nih kita baik. Oke, ini kita baik. Kita yakin semua orang baik ya. Gas terus bosku. Kita akan terus bicara keadilan ya. Saya tenang aja bro, tenang aja. Saya tidak punya kepentingan. Tenang aja, saya tidak punya kepentingan terhadap skincare. Saya juga tidak punya kepentingan terhadap Nikita Mirzani. Saya tidak punya kepentingan. Saya hanya punya kepentingan tolong pengadilan itu berjalan lurus saja. Lurus saja, lurus. Tegak lurus. Nah, itu yang kita koreksi. Nah, kemarin itu kan saya proses hukum ini yang saya koreksi. Ya. Saya hanya koreksi proses hukumnya, proses pengadilannya. Saya tidak tahu itu sikapnya Nikita Mirzani, apa benar dia memeras atau tidak, apa benar dia memfitnah atau tidak. Itu pengadilan yang menentukan. Saya juga tidak tahu itu apakah BPOM itu dokter itu skincare-nya abal-abal atau tidak. Saya tidak tahu. Yang saya tahu BPOM itu mengatakan itu tidak berizin. Nah, itulah yang saya komentari. Kalau tidak berizin, tangkap. Jangan dibuat rusuh di publik. Itu kasihan orang. Jangan sampai tidak diproses. Kalau diproses kan ketahuan benar apa tidaknya. Bukan saya tidak suka siapa yang punya skincare itu. Bukan saya tidak suka. Saya lihat orangnya ya. Saya jujur nih di hadapan kalian semua ini penonton ya. Yang nonton ini kurang lebih hampir 2.000 sudah 3.000 ya. Yang nonton ini dengar ya. Saya jujur saja melihat muka-mukanya mereka ini ya. Seperti dokter Reza siapa itu. Saya lihat mukanya. Orang-orangnya baik ya. Pakai hijab, ya, santun ya. Tetapi kita tidak bisa menentukan apakah orang itu baik atau tidak baik di dalam proses hukum ini. Hakim nanti yang menentukan. Ya. Hakim nanti menentukan.
Saya juga melihat Nikita Mirzani. Saya lihat, cuma lihat di layar saja, di layar apa namanya ini. Nggak pernah saya ketemu juga secara langsung, nggak tahu. Saya nggak kenal mereka, makanya saya berbicara tentang proses penegakan hukum. Karena itu kewajiban saya sebagai anggota DPD RI. Harus bisa menjaga dan mengkoreksi segala apa yang terjadi di dalam proses penegakan hukum itu. Perlu tanggung jawab saya. Coba suarakan Jalan Buton Utara. Kita suarakan terus ya. Saya edukasi seperti ini yang kami butuhkan. Ya, edukasi ini ya. Terima kasih ya. Pak, kebetulan Pak para mafia di dalamnya. Ya, jadi teman-teman ya, melihat saya sekarang ini ya, yang saya sampaikan sekarang ini ya. Kalian itu sebenarnya harus apa namanya, mencermati apa yang saya katakan ini. Saya ini orang jauh ya. Orang dari Sulawesi Tenggara sana, dari Kabupaten Muna sana ya, dari Sulawesi sana. Saya datang menjadi anggota DPD RI, dipilih oleh rakyat di sana ya, dengan suara terbanyak ya. Saya datang di Jakarta ini berkantor ya. Lalu kemudian saya bekerja. Saya menyaksikan banyak hal, saya mengkoreksi banyak hal, termasuk permasalahan yang sedang menimpa Nikita Mirzani dan dokter apa yang punya skincare itu. Kebetulan yang saya sedang soroti saat ini itu. Saya melihat proses hukumnya dengan datang, tidak tahu siapapun di antara mereka. Tidak kenal siapapun di antara mereka. Saya hanya datang melihat proses hukum. Melihat proses hukum. Oh, proses hukumnya ini perlu ada koreksi. Ini perlu ada koreksi. Oh, kenapa seorang terdakwa meminta agar mendapatkan keadilan, tidak diberikan ruang? Ya. Oh, dia ingin tunjukkan flash disk bahwa di situ ada alat bukti yang perlu dia perdengarkan. Orang yang ingin mencari keadilan itu di pengadilan. Kasih ruang. Kasih ruang untuk dia memberikan penjelasan terhadap permasalahan ini. Kasih ruang seluas-luasnya. Karena dia mencari keadilan. Kasihan orang yang sedang ditahan di penjara. Dia cari keadilan. Menangis darah kita baru bisa kita kasih keadilan orang. Kasih keadilan. Saya tidak kenal dia, tolong kasih aja. Kita juga tidak tahu apa isi rekamannya. Kita nggak tahu apa isi rekamannya. Yang tahu itu cuma dia sendiri. Kasih ruang. Kalau ternyata dalam flash di situ adalah tidak bermanfaat atau tidak ada isinya, tidak terlalu penting, ya sudah, wes. Itu. Yang salah itu kita sebenarnya, orang-orang luar ini, penonton dari luar. Datanglah penonton ini itu saling caci maki, saling hujat, saling. Apa kamu dapat dari situ? Piala. Kamu dapat piala dari konflik itu? Seolah-olah ini orang lain yang bertengkar, yang ribut, kalian yang saling caci maki. Ampun ya Allah ya Tuhan. Ya. Daripada kamu ribut ya, mempeributkan antara satu yang lain. Kamu pendukung A, kamu pendukung B, pendukung dokter, pendukung Niki. Ribut. Apa pentingnya? Kamu dapat proyek dari situ, kamu dapat uang. Kamu bisa dapat apa di situ? Ini bukan pertandingan sepak bola. Benar, boy. Jadi sudahlah ya. Saya ini sekarang udah capek menjelaskan ini. Aduh. Udah ngos-ngosan saya. Nggak dapat apa-apa juga. Padahal capek banget saya menjelaskan ini. Ribuan orang yang nonton. Ribuan orang. Tapi harapan saya kalian bisa mengerti. Harapan saya kalian bisa mengerti. Janganlah kalian itu ribet gitu ya, ribut. Sudahlah. Hidup ini susah. Jangan kita susah dengan kesusahan orang lain lagi gitu. Hidup kita ini susah sekarang ya. Jangan lagi ditambah dengan kamu susahkan dirimu dengan permasalahan orang lain. Ingat itu. Para buzzer nih, dengar. Kalian saya tahu akun palsu, tapi saya tahu akun kalian itu digerakkan oleh manusia. Ya, dengar.
Hidup kita ini susah. Jangan lagi kamu susah, tambah susah dengan kesusahan orang lain. Orang lain yang bertengkar, kamu yang ribut. Ampun deh. Ampun. Capek juga kita menjelaskan hal. Jadi kita harus semangat ya. Kita kembali tadi ya. Kembali ke pokok awal. Kembali ke pokok awal ya. Negara ini jangan takut dengan bendera One Piece. Negara ini tidak boleh takut dengan bendera apapun. Ya, karena kita sudah pernah melawan bendera manapun. Kita pernah lawan bendera merah putih biru, kita pernah melawan bendera VOC, kita pernah melawan bendera PKI, kita pernah melawan bendera RMS, kita pernah melawan bendera manapun dan kita selalu menang. Kenapa harus takut dengan bendera One Piece? Bendera komik lagi. Negara ini kok takut dengan bendera komik sih? Padahal kita saja tidak pernah takut dengan bendera merah putih biru. Kita tidak pernah takut dengan bendera HTI, bendera apa lagi? Kita tidak pernah takut dengan bendera HTI, bendera PKI. Kenapa bendera komik takut? Makanya ini apa-apaan ini? Saya itu gemas sekali. Saya ini orang dari kampung, ya, orang dari daerah sana, orang dari Sulawesi Tenggara sana. Datang di sini tuh bingung, kebingungan. Kenapa semua orang lebay semua sih? Ya, pada lebay semua. Datang satu menteri, wah ini bendera One Piece ini bahaya, mengancam integritas, mengancam keutuhan bangsa. Apa yang mau diancam? Bendera komik dijadikan ancaman. Kita saja dulu lawan bendera Belanda kita tidak takut. Kita lawan bendera manapun juga kita tidak pernah takut. Kenapa datang bendera One Piece kita takut? Lebay banget sih ini kita. Aduh ampun, saya dari kampung kasihan. Kenapa saya jadi stres? Jadi pusing saya. Pusing. Datang lagi satu bicara, wah ini mengancam. Apa yang mau diancam? Itu bendera komik. Ampun. Kadang-kadang memang perlu kita luruskan ini keadaan ini. Itu kan. Datang ribut ini perang antara sesama. Tapi sebenarnya coba bayangkan lu lagi tidur-tiduran di kursi. Buzzer itu lagi tidur-tiduran di kursi terus komentar kiri kanan nyakitin orang. Aneh kan? Negara kita ini emang lucu ini. Makanya saya jujur aja itu nggak pernah tersinggung itu dengan buzzer itu. Kalau buzzer lagi caci maki saya, buzzer lagi nyakitin saya gitu, aku nggak pernah marah. Benar, saya tidak pernah marah dengan buzzer. Kenapa? Ngapain aku harus marah dengan buzzer? Nah dia mungkin lagi di toilet, lagi ngetik nyakitin kita, terus kita marah. Dia aja lagi di toilet. Aduh ampun deh. Jadi para teman-teman yang sedang berburu kebenaran, para teman-teman yang sedang berjuang hari ini, jangan pernah takut dengan buzzer ya. Karena buzzer itu mungkin saja dia lagi di atas pohon kelapa ya, terus lagi metik kelapa, terus komen dia, komennya nyakitin lagi, terus kita tersinggung lagi. Ngapain tersinggung? Oke teman-teman, ini lagi azan ya, lagi azan. Saya juga mau sholat. Siapapun yang nonton live saya hari ini, siapapun kalian semua, kalian datang dari manapun, saya doakan semoga kalian semua selalu sehat. Saya doakan kalian selalu sehat ya. Saya doakan semoga kalian mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya doakan semoga kalian tidak mendapatkan kezoliman dari orang lain. Saya doakan semoga yang hari ini sedang kamu bekerja, kamu mendapatkan rezeki yang halal. Dan saya doakan kamu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka agar kamu bisa memberikan manfaat pada orang lain. Saya doakan semoga kalian bisa berbakti kepada kedua orang tua dan bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Kita akhiri dulu, nanti kita sambung lagi. Ikuti terus, saya akan live dan saya akan terus membuat pernyataan-pernyataan yang baik buat kalian semua. Kita azan ya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cemas.